Senang sekali kita masuk seri khotbah yang luar biasa. Tibanya healthy soul, yaitu jiwa yang sehat akan mengalami happy life, saudara. Kehidupan yang bahagia. Sekali lagi, jiwa yang sehat akan membuat kita bisa mengalami kehidupan yang bahagia. Saya lihat saat ini, saudara, sangat penting sekali karena akhir zaman, goncangan-goncangan itu makin besar, masalah-masalah itu makin besar. Banyak sekali orang hatinya goyah, banyak sekali orang mengalami banyak trouble sehingga hidupnya merasa tidak bahagia, sehingga akhirnya sudah nggak bisa bertumbuh dengan baik. Beda sekali kalau saudara seri khotbah bulan ini saudara tangkap sungguh-sungguh, saudara akan mengalami juga tadi kesembuhan batin, saudara akan buang kecewa, kepahitan, saudara akan lepas dari kuasa kegelap, dan saudara punya jiwa yang sehat, maka saudara akan punya hidup yang bahagia, penuh dengan kebahagiaan. Kita sudah seri ketiga, hari ini seri keempat, bagaimana kita bisa tadi punya jiwa yang sehat, akibatnya kehidupan yang bahagia. Siapa di sini yang tidak mau bahagia, angkat tangan. Oh, mau, saudara. Siapa di sini yang mau hidup penuh kebahagiaan, angkat tangan pada Tuhan. Beri tepuk tangan yang meriah. Maka dengarkan sungguh-sungguh, saudara. Iya, saudara, Mazmur 118 ayat 24. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Katakan, saudara, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorak dan bersukacita karenanya. Katakan, marilah kita bersorak-sorak dan apa? Bersukacita karenanya. Karena apa? Ini hari yang dijadikan Tuhan. Maka marilah kita bersukacita, marilah kita bersorak-sorai, marilah kita beria-ria, saudara. Kenapa? Karena ini hari yang dijadikan Tuhan. Tuhan menciptakan setiap hari itu indah sekali, saudara. Saudara baca di Alkitab, saudara bisa dapatkan bagaimana Tuhan waktu penciptaan bumi ini. Kalau saudara perhatikan, saudara, hari pertama Tuhan ciptakan terang dan gelap. Setelah Tuhan ciptakan terang dan gelap, Tuhan berkata, semuanya ini baik. Maka jadilah hari yang pertama. Hari pertama diciptakan dengan terang, itu baik, satu kebaikan. Lalu setelah itu ciptakan lagi cakrawala dan langit. Allah juga berkata, ini baik, luar biasa. Maka jadilah hari yang kedua, saudara. Berikutnya Allah ciptakan darat dan laut, dibedakan, saudara. Dan tumbuh-tumbuhan, sekali lagi juga berkata, ya Allah, lihat semuanya baik. Maka jadilah hari yang ketiga. Hari ke-1 baik, hari kedua baik, hari ketiga baik, saudara. Lalu setelah itu Allah ciptakan lagi matahari, bulan dan bintang. Tuhan juga melihat, wah, baik sekali, semuanya baik. Maka Allah berkata, jadilah ya hari yang keempat, saudara. Setelah itu terus ciptakan lagi, saudara, binatang di air dan di udara. Allah juga berkata lagi, Allah melihat semuanya itu baik. Maka jadilah hari yang kelima. Setelah itu, saudara, Allah ciptakan lagi binatang darat, saudara. Setelah binatang darat, ciptakan kita manusia menurut gambar dan rupanya. Allah berkata, semua yang diciptakan itu baik. Jadilah hari yang keenam. Setelah itu masuk hari Sabat, hari perhentian Allah yang ketujuh. Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu baik, saudara. Sungguh amat baik, saudara. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Jadi saya ingin ajak saudara perhatikan, sejak diciptakan oleh Tuhan, ya setiap hari itu baik. Ya ciptakan, ya terang dan gelap, itu baik. Hari pertama ciptakan yang baik, hari kedua ciptakan yang baik, hari ketiga ciptakan yang baik, hari keempat ciptakan yang baik, hari kelima ciptakan yang baik, hari keenam
ciptakan yang baik semua hari. Saudara, disediakan dengan ciptaan-ciptaan yang baik. Hari ke-1, hari kedua, ketiga, keempat, semua baik. Jadi saudara diajak supaya kita merayakan setiap hari sebagai perayaan. Ini hari yang baik. Ya, karena hari ini diciptakan oleh Tuhan. Marilah kita bersukacita, marilah kita bersorak-sorai, karena Allah sudah menyediakan hari yang baik. Kemarin saudara, waktu yang lalu saudara, itu hari yang baik ciptaan Tuhan. Hari ini hari yang baik saudara. Rayakan, pestakan saudara, bersukacitalah, bersorak-sorailah, karena hari ini hari yang baik yang diciptakan oleh Tuhan. Besok pagi hari yang baik yang diciptakan Tuhan. Rayakan sebagai kemenangan, sebagai ucapan syukur, bersukacita pada Tuhan. Senin hari yang baik, Selasa hari yang baik, Rabu hari yang baik, ya Kamis hari yang baik, Jumat, Sabtu hari yang baik, Minggu sangat amat baik. Tepuk tangan untuk Tuhan. Tanggal muda hari yang baik, tanggal tua waktu dipuji hari yang baik, waktu dicela, waktu diberkati limpah-limpah, waktu sedang diproses oleh Tuhan, baik. Setiap hari itu baik. Hanya kadang-kadang kita belum ngerti saudara, di balik masalah ada mahkota, di balik aniaya ada anugerah. Yang penting saudara tangkap sungguh-sungguh, kalau saudara ingin punya kehidupan yang bahagia penuh, senantiasa bahagia, ayat ini menjadi ayat emas. Katakan, hari ini adalah hari yang diciptakan Tuhan. Aku mau bersorak-sorai, aku mau berseria-ria, aku mau bersukacita, karena itu baik. Hari yang diciptakan Tuhan adalah baik. Tujuh. Jadi hari ini hari apa saudara? Yang baik. Mari kita bersorak-sorai, bersukacita. Sajak setiap saudara sama masing-masing yang ada di sini, yang ada di online juga saudara. Apakah saudara sedang bersukacita? Apakah saudara sedang bergembira? Apakah saudara sedang punya masalah besar? Apakah saudara sedang ada pergumulan yang besar? Katakan, hari ini harinya Tuhan, diciptakan oleh Tuhan. Maka aku mau bersorak-sorai, aku mau bergembira, aku mau bersukacita, karena hari ini diciptakan Tuhan adalah hari yang baik. Ubah saudara, sejak saat ini ubah hati saudara. Jangan mau lagi saudara sedih, jangan lagi saudara sungut-sungut, jangan lagi saudara susah saudara, tapi bergembiralah karena Tuhan. Maka Tuhan akan berikan apa yang menjadi keinginan dalam hatimu. Bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi aku katakan, bersukacitalah senantiasa di hadapan Tuhan. Setiap hari bersukacita, karena hari ini hari yang baik. Setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari, setiap hari. Harimu penuh dengan kebahagiaan. Tujuh saudara. Jadi setiap hari jadikan itu hari raya, ya, yang patut dirayakan saudara. Kadang-kadang kita nggak terpikirkan, mikirnya hanya, wah ini hari kelahiranku, maka dirayakan tentang ini hari kelahiranku. Wah ini hari aku dibaptis dulu. Wah ini wisuda saudara. Ada hari raya khusus saudara. Salah enggak? Enggak salah, itu memang hari yang baik saudara. Betul enggak saudara? Wah ini hari kemerdekaan dirayakan, ini hari kelahiran Tuhan. Betul. Tapi kalau saudaranya hari raya saja, paling banyak mungkin 30 hari lah. Kalau dijumlah semua ya, hari raya yang ditetapkan pemerintah maupun yang kita masing-masing 30 hari. 30 hari itu hanya 8% dalam satu tahun. 8% saudara ayatkan sehingga saudara sukacita. Tapi 92%
biasa-biasa saja. Maka hari saudara juga biasa-biasa saja. Bahkan kalau yang 92% saudara isi dengan kesedihan, saudara kesusahan, sungguh-sungguh hidupnya penuh dengan kesusahan, hidupnya penuh dengan penderitaan. Karena yang jadi pesta hanya 8%. Hari ini dalam nama Tuhan Yesus, ayat kuncinya adalah dikatakan, inilah hari yang dijadikan Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, mari kita bersukacita, mari kita beria-ria. Setiap hari ini adalah harinya Tuhan. Maka kita bersukacita, kita beria-ria. Maka hari kita dalam tahun demi tahun penuh dengan kebahagiaan, penuh dengan sukacita. Setuju saudara? Setuju? Ya, stop duka cita. Saudara, start sukacita. Katakan, stop duka cita. 1, 2, 3, stop duka cita. Masih ada enggak yang duka cita? Katakan dengan keras, stop duka cita. Aku gak mau lagi duka cita. Amin. Start sukacita. Mulai sukacita. Pegang dada, stop duka cita. Start sukacita. Mulai sukacita. Saudara praktik aja, langsung sukacita aja. Hati itu bisa kok saudara. Mau sukacita, duka cita itu bisa, betul enggak? Sekarang sukacita, saudara hati buat sukacita. Hidup akan bahagia. Ibadah ini akan jadi berkat yang luar biasa. Ya, setiap hari. Dulu hari-hari sebelum dapat jodoh, sukacita itu perayaan persiapan saudara. Amin saudara. Setiap setelah dapat pasangan, sukacita saudara. Ya setiap hari kapanpun itu diciptakan Tuhan untuk kebaikan. Belum dapat pekerjaan, tetap beria-ria, dipersiapkan untuk pekerjaan yang terbaik dari Tuhan. Sudah dapat pekerjaan, beria-ria, sukacita. Ini pekerjaan yang diberikan oleh Tuhan. Ini pekerjaan yang baik. Saudara, kerjaan seperti apapun tetap bisa bahagia. Ya, di tengah badai tetap bisa bahagia. Saudara. Ya, saya percaya itu sesuatu yang luar biasa, saudara. Nehemia 8 ayat 10 sampai 11. Lalu Nehemia, yakni kepala daerah itu, dan Imam Ezra, ahli kitab itu, dan orang-orang Lewi yang mengajar orang-orang itu, berkata pada mereka semua, hari ini adalah apa, saudara? Kudus. Hari ini adalah kudus bagi Tuhan Allahmu. Ini hari yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Maka dikatakan di sini, jangan kamu berduka cita dan menangis. Saya katakan jangan berduka cita dan menangis. Jangan berduka cita dan menangis. Jangan berduka cita dan menangis, saudara. Ya, karena semua orang itu menangis ketika mendengar kalimat-kalimat Taurat itu. Lalu berkatalah ia pada mereka, pergilah kamu, makanlah apa? Sedap-sedapan, saudara, dan minuman manis, semua yang manis, ya, dan kirimlah ke sebagian kepada mereka yang tidak sedia apa-apa, karena hari ini adalah apa? Kudus bagi Tuhan kita. Jangan kamu apa? Jangan kamu susah hati. Sekali lagi, jangan kamu susah hati. Amin saudara. Sebab sukacita karena Tuhan itulah perlindunganmu, saudara. Bersukacita. Saat itu mereka sedang bangun, saudara, tembok Yerusalem, dan mereka mengalami tantangan, mereka mengalami pergumulan, saudara. Oh, banyak sekali yang kalau tidak hati-hati bisa membuat hati mereka tercekam ketakutan, yang membuat mereka bisa sakit hati. Ini bangun, oh, tembok Yerusalem, bangun pekerjaan Tuhan, kok diusik, kok diganggu. Wah, oh, terus saudara, kalau mereka enggak hati-hati, mereka tadi meratap. Mereka menangis, mereka kecewa. Tapi Nehemia, Ezra, dan semuanya ajak semuanya rakyat diingatkan, ini hari yang kudus bagi Tuhan. Setiap hari, hari yang kudus bagi Tuhan. Jangan meratap, jangan menangis, saudara, tapi mulai bersukacitalah di dalam Tuhan. Karena sukacita dalam Tuhan itu perlindunganmu.
Justru kalau engkau sukacita, sekalipun sedang diserang badai, saudara akan datang perlindungan dari Tuhan. Saudara akan datang pertolongan dari Tuhan. Saudara akan datang mujizat dari Tuhan. Saudara akan datang kemuliaan Tuhan dalam kehidupanmu. Sukacita, kesukaan dari surga, kesukaan dari surga, kesukaan dari surga. Itulah sumber kuatku. Datangkan kekuatan, datangkan pertolongan, datangkan perlindungan, datangkan kasih karunia dan anugerah yang luar biasa. Amin. Jadikan setiap hari adalah hari perayaan, hari Tuhan yang baik. Semua baik, Tuhan sediakan yang baik. Sekalipun kelihatan tidak baik, karena kita belum bisa melihat saja, tapi tetap percaya hari yang diciptakan Tuhan. Hari pertama baik, kedua baik, ketiga baik, semuanya baik. Hari ini baik, ya saat apapun hari itu kudus bagi Tuhan. Hari yang baik buat anak-anaknya. Amin. Buang duka cita, stop duka cita, start mulai sukacita. Tepuk tangannya yang sangat meriah. Lalu bagaimana kita merayakan setiap hari menjadi hari perayaan yang penuh dengan sukacita, yang penuh dengan bahagia? Yang pertama, memilih untuk bersukacita hari ini. Apapun yang terjadi, apapun yang sedang terjadi saudara dalam hidupmu, bisa saja membuat saudara duka cita, bisa saja membuat saudara tetap sukacita hari ini. Firman Tuhan berkata, kalau engkau ingin hidupmu penuh dengan kebahagiaan, pilihlah sukacita, pilihlah sukacita, pilihlah sukacita. Sekalipun menurut banyak orang, kamu akan duka cita, tapi jangan mau, pilihlah sukacita. Kita bisa milih yang benar, yaitu sukacita. Tepuk tangan saudara. Yaitulah suatu yang luar biasa, karena semua itu pilihan. Tapi kalau saudara mau bahagia, pilihlah sukacita. Kecuali saudara ingin hidup saudara merana, ya pilihlah duka cita. Siapa yang rindu hidup saudara penuh dengan duka cita? Angkat tangan. Enggak ada ya. Siapa yang pilih penuh dengan kebahagiaan? Angkat tangan. Pilihlah sukacita dalam hidupmu. Katakan kanan kiri, ayo pilih yang sukacita saja. Ya, ayo pilih yang bersorak-sorai dalam Tuhan saja, saudara. Ayat ini ditulis oleh Daud, saudara. Banyak penafsir yakin ini ditulis oleh Daud, sekalipun nggak ditulis namanya secara khusus. Dan Daud, saudara, bukan orang yang menerima hal yang enak saja. Dia punya rencana dari Tuhan. Tapi kalau saudara perhatikan dalam hidupnya, dia juga mengalami pergumulan-pergumulan. Dia juga mengalami aniaya. Dia juga mengalami tantangan-tantangan. Bahkan pernah satu kali sampai dia pura-pura jadi gila gitu, saudara, supaya nggak ditangkap, supaya tidak dianiaya. Dia mengalami banyak, tapi tetap dia berkata, hari ini hari yang dijadikan oleh Tuhan, maka aku mau bersorak-sorai, aku mau bersukacita di dalam Tuhan. Mazmur 118 ini ayat-ayat sebelumnya, dasarnya ayat 5 sampai 12. Dalam kesesakan aku telah berseru kepada Tuhan. Tuhan telah menjawab aku dengan memberi kelegaan. Maka dalam kesusahan tetap bersukacita, beria-ria. Karena dikatakan di sini Tuhan memberi kelegaan, saudara. Tuhan di pihakku, aku tidak akan takut apa yang dapat dilakukan manusia terhadapku. Sekalipun ada yang melawan, yang musuhi, tidak takut. Semua di tangan Tuhan. Kalau Tuhan di pihak kita, siapakah lawan kita? Tidak perlu duka cita, tetap sukacita. Tuhan di pihakku, penolongku. Aku akan memandang rendah mereka yang membenci aku. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada manusia. Lebih baik berlindung pada Tuhan daripada percaya pada para bangsawan. Segala bangsa mengelilingi aku. Dikelilingi, saudara, segala bangsa. Demi nama Tuhan, sesungguhnya aku, saudara, pukul mundur mereka, akan menang. Boleh menyerang, boleh mengelilinginya, boleh mengepungnya,
tapi tetap aku akan menang karena Tuhan di pihakku, karena Tuhan yang menyertai aku. Saudara, mereka mengelilingi aku, ya mengelilingi aku demi ya nama Tuhan. Sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Punya iman, punya keyakinan, gak gentar, tidak dicekam ketakutan. Ya mereka mengelilingi aku seperti lebah, wung 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 gitu saudara. Oh terus saudara, mereka menyala-nyala seperti api duri itu saudara. Iya, demi nama Tuhan sesungguhnya aku pukul mereka mundur. Terus dia pilih bersorak-sorai, bersukacita karena Tuhan yang ciptakan setiap hari baik, karena Tuhan selalu menyertai, karena Tuhan di pihaknya, karena Tuhan yang memberi pertolongan, karena Tuhan yang memberi kemenangan, karena Tuhan yang memberi keberhasilan, jaminan yang pasti. Amin. Maka milih apa? Maka milih apa? Masih ada enggak yang duka cita? Ayo buang. Jangan duka cita lagi. Katakan ayo buang. Tanya sebelah, masih ada yang duka cita? Ayo buang. Katakan kanan kiri saudara. Pilihlah sukacita. Sebab dia baik. Allah turut bekerja dalam segala hal untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang berani percaya pada dia. Pilihlah sukacita. Justru orang yang bergembira pada Tuhan luar biasa. Bergembira karena Tuhan, maka Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan dalam kehidupanmu saudara. Itu sesuatu yang luar biasa. Yeremia 29 ayat 4 sampai 6. Beginilah firman Tuhan, ya semesta alam Allah Israel kepada semua orang buangan. Mereka sedang dalam keadaan buangan yang diangkut ke dalam pembuangan dari Yerusalem ke Babel. Ya, ini mereka sedang ada dalam pembuangan. Lalu apa yang harus dilakukan mereka? Dirikanlah rumah untuk kamu diami. Enggak usah ngurus sedang dalam pembuangan. Tetap di tempat pembuangan. Bangun rumahmu, dirikan rumahmu. Ya katakan untuk kau diami. Buatlah kebun, tetap buat kebun untuk kamu nikmati hasilnya. Dalam pembuangan tetap bisa menikmati hasilnya. Ambillah istri untuk memperanakkan anak laki-laki dan perempuan. Ambillah istri bagi anakmu laki-laki dan carilah suami bagi anakmu perempuan, supaya mereka melahirkan anak laki-laki dan perempuan, agar di sana kamu bertambah banyak dan jangan berkurang. Tetap dalam keadaan tidak baik, tetap percaya, tetap iman, tetap langkah, tetap bersukacita, tetap tidak putus asa. Lakukan semuanya sehingga engkau akan terus bertambah, engkau akan terus bertumbuh, engkau akan makin besar dan makin besar. Diberkatilah oleh Tuhan. Amin. Amin saudara. Saya percaya itu sesuatu yang luar biasa sekali. Hidup itu singkat. Kita berkata seperti uap, jangan diisi dengan banyak duka cita, nggak cucuk gitu saudara. Isilah dengan sukacita, isilah dengan kebahagiaan, isilah dengan kebahagiaan di dunia, bahagia pulang masuk surga lah gitu saudara. Lebih bahagia lagi. Jangan di dunia buat menderita, masuk neraka lebih menderita lagi. Bersukacita. Hari ini firman Tuhan ngajak kita, rayakan setiap hari dengan sorak-sorai, dengan pujian bagi Tuhan. Hidupmu akan bahagia dan kau akan memiliki hal yang luar biasa sekali. Amin saudara. Yang pertama, pilih untuk bersukacita. Katakan, pilih untuk bersukacita. 1, 2, 3. Pilih untuk bersukacita. Yang kedua, syukurilah hari ini apapun yang terjadi. Selain pilih mau bersukacita juga syukurilah. Syukurilah. Waktu saudara bersyukur, saudara itu membangkitkan iman saudara. Saudara itu justru mudah nanti bisa bersukacita. Syukuri. Sekalipun apa yang terjadi, syukurin saudara. 1 Tawarikh 16 ayat 34. Bersyukurlah kepada Tuhan, sebab Ia baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Dulu Dia baik, sekarang Dia baik, kelak Dia tetap baik. Senin Dia baik, Selasa baik, Rabu baik, Kamis baik, Jumat baik, Sabtu baik, Minggu sangat baik saudara. Maka dikatakan diri bersyukur saudara, sebab Dia baik.
Hanya kadang seperti tadi saya katakan, kita belum ngerti saja kenapa ini terjadi. Semua yang diizinkan Tuhan adalah untuk kebaikan. Rancanganku, kata Tuhan, bukan rancangan celaka, tapi rancanganku yang membawa damai sejahtera, kasih karunia bagi anak-anaknya. Mazmur 100 ayat 1 dan 2. Mazmur untuk korban syukur. Apa artinya korban syukur? Apa artinya, saudara? Korban itu semua, kalau kita masa korban zaman dulu, domba lah, ya sapi lah, itu disembelih, betul nggak saudara? Itu sakit, saudara. Artinya satu korban persembahan syukur itu kadang-kadang sakit, menyakitkan. Sedang kehilangan keluarga kok tetap disuruh bersyukur. Sedang ditipu orang kok tetap disuruh bersyukur. Sedang sakit kok tetap disuruh bersyukur. Sakit rasanya, tapi itu korban syukur. Tuhan lihat itu punya bobot yang besar sekali. Engkau sedang diberkati, bersyukur, baik enggak? Baik enggak? Baik enggak? Tapi kalau engkau sedang diproses oleh Tuhan, sedang diuji, tetap bersyukur. Syukurmu itu punya nilai yang jauh lebih baik lagi. Itu namanya korban syukur. Apapun yang sedang saudara alami, tetap persembahkan syukur. Itu namanya korban syukur. Sakit tapi tetap bersyukur. Sedang ada ibadah, tetap bersyukur, saudara. Ya, itu satu yang luar biasa. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita. Hari ini kita sedang beribadah. Beribadahlah dengan, jangan sedih lagi. Beribadahlah dengan apa? Sukacita. Datanglah di hadapannya dengan apa? Sorak-sorai. Amin. Stop duka cita, buang duka cita, saudara. Start sukacita di dalam Tuhan. Bukan sukacita daging ya saudara, sukacita karena Dia, saudara. Karena harinya Tuhan baik, aku bersorak-sorai karena Tuhan. Nah, itu sesuatu yang luar biasa sekali. Amin. Kalau mau cari alasan untuk duka cita itu banyak. Anak kecil punya alasan enggak untuk susah gitu? Ada saja. Orang muda punya alasan enggak untuk susah? Ada saja. Apalagi yang belum dapat pacar gitu sekian lama, saudara. Padahal aku sudah mulai 30 gitu, saudara. Iya, sudah menikah, ya, punya alasan susah enggak? Oh, malah banyak katanya itu. Oh, dulu pikir dapat jodoh, ya apa namanya, seperti selamanya kan, bagian enggak. Semua sudah tua masih punya alasan untuk susah apa enggak? Punya banyak apa dikit? Makin banyak lagi, saudara. Dunia punya alasan ribuan untuk susah, betul? Tapi kalau kita dalam Tuhan, kita ngerti sungguh-sungguh, kita punya bermiliar-miliar alasan untuk bersukacita. Sebab Dia baik, rencananya baik. Amin. Tadi bangun toh, saudara. Isa bangun itu ucapan luar biasa loh, saudara. Betul, saudara. Bersukacita punya alasan yang luar biasa untuk bersyukur, disyukuri. Tadi waktu bangun mata saudara masih bisa buka toh. Bisa. Itu layak diucapin syukur toh, saudara. Betul enggak? Detak jantung saya masih jalan tuh, sampai masih detak tuh sampai jalan. Itu ucapan syukur. Ya tak? Nggak masuk rumah sakit harus pakai oksigen. Itu ucap syukur, saudara. Bisa ibadah ini ucap syukur nggak? Syukur, banyak alasan, saudara. Bisa kita ucap syukur. Ikut komsel punya alasan mengeluh apa enggak? Kalau mau mengeluh ya bisa. Tapi kalau saudara mau pakai ucapan syukur ya bisa, saudara. Betul nggak, saudara? Pilih bersyukur. Jadi pilih bersukacita. Bersyukur dalam segala keadaan. Jangan banyak sungut-sungut. Kalau saudara bisa perhatikan, banyak, gak terbatas alasan untuk bersyukur di dalam Tuhan. Kalau saudara perhatikan di Alkitab, ya, waktu Tuhan menyerahkan diri, saudara, ya, sampai di atas kayu salib mati, ya saudara, murid-murid, ya, imannya banyak yang guncang, saudara. Ada 2 orang yang undur, tinggalkan Yerusalem menuju Emmaus. Itu tempat
air panas gitu saudara, hatinya panas. Mereka sukut-sukut terus mengeluh, ini kok aneh ya, guru kita ya. Wah, dulu kita pikir dia akan jadi raja, kita bisa jadi menteri, luar biasa. Kenapa ya guru malah nyerahkan dirinya, ditangkap seolah-olah nggak bisa apa-apa sampai mati ya. Tapi belakangan ada orang cerita Yesus bangkit, tapi benar apa enggak ya belum ngerti gitu saudara. Punya alasan terus bersukut-sukut saudara. Padahal Yesus di sebelahnya, mereka tetap bersukut-sukut saudara. Kenapa mereka tetap bersukut-sukut? Karena nggak nyadari Yesus ada di sebelahnya. Sampai Yesus akhirnya bukakan mata mereka, kaget Yesus ada di sebelahnya. Ternyata Yesus punya rencana yang luar biasa, dan dia sudah bangkit, dan dia menyertai mereka, dan dia ada di tengah-tengah mereka. Kalau saudara nggak nyadari betapa hebatnya Tuhan, saudara mudah sungguh-sungguh. Tapi selama engkau bisa nyadari betapa hebatnya Tuhan, Dia Allah yang besar, Dia mampu lakukan semuanya. Dia Allah yang penuh kasih, Dia kasih setianya tidak pernah berkesudahan selama-lamanya. Betul saudara, Dia Allah yang berjanji, yang menggenapi janjinya, yang tidak pernah ingkar janjinya. Kalau saudara bisa nyadari Tuhan sertai saudara, bahkan ada di dalam saudara, saudara akan punya nggak terbatas alasan untuk bersuka cita. Amin. Tuhan di mana toh saudara? Ya di dalam, ya di luar, ya di mana-mana saudara. Waktu di kamar operasi ada Tuhan nggak? Ada, bersyukur. Sekalipun operasi ada Tuhan. Hebat toh saudara. Sedang diancam tuh orang lain, ada Tuhan nggak saudara? Ada, bersyukur ada Tuhan. Bukan wah aku mau dibunuh, wah bingung gitu saudara, BBI gitu saudara. Sadari Tuhan, Dia nggak pernah tinggalkan kita, Dia selalu menyertai kita. Amin saudara. Bahkan juga terus dengan semuanya yang sudah lama gitu saudara, ucap syukur. Bangsa Israel itu terkenalkan bersukut-sukut saudara. Nggak pernah mereka ngalami tanah perjanjian karena selalu bersukut-sukut. Kurang air sedikit, bersukut-sukut saudara. Mereka memang diizinkan lewat padang gurun untuk digembleng mentalnya. Karena dulu budak, mentalitas budak. Kalau langsung dikasih tanah Kanaan, nanti waktu diserang orang lain untuk direbut, mereka akan ketakutan. Mentalnya digembleng. Tapi selalu bersukut-sukut. Ya airnya kurang, sudah ditolong, bersukut-sukut lagi. Oh sudah ditolong lagi, sukut-sukut lagi. Akhirnya bersukut-sukut, ya rotinya habis, minta roti gitu saudara. Tuhan akan mujizat, roti mana dari surga turun saudara. Wah luar biasa. Pertama mereka kagum, wah ada roti dari surga. Roti mana? Tinggal ambil makan setiap hari. Setelah sekian lama, sungguh-sungguh lagi, bosan aku, roti terus. Bosan aku. Betul? Ada yang gitu toh saudara? Betul saudara? Bosan aku saudara. Keliru. Ada anak-anak Tuhan kadang-kadang juga begitu saudara. Dulunya enggak punya sepeda, minta sepeda. Lama sepeda terus, sepeda, bosan aku sepeda motor. Lalu bosan aku mengeluh terus. Jangan. Amin saudara. Sudah punya komsel saudara, harus hayati, bersyukur ada komsel. Jangan bosan aku ikut komsel ngene terus. Nah gitu saudara. Saudara nggak bisa diberkati. Apalagi dengan pasangan. Kan dia ketemu ya model ngene terus. Nggak pernah ganti-ganti. Apalagi kalau langsung jadi gembrot. Loh bangsa Israel gitu. Itu mana itu mujizat loh saudara. Nggak disadari mujizat loh saudara. Hanya karena terus banyak mujizat, banyak berkat, banyak terus. Lama-lama sudah nggak bisa merasakan lagi saudara. Tapi saya ajak senantiasa bersyukur dengan semuanya. Dan kalau saudara lakukan ucapan syukur, saudara akan mengalami kasih karunia yang luar biasa. Saya masih ingat, kalau saudara ingat ya, sejak dalam zaman dulu. Ya Pak Ari, Bu Ari, Pak Harun, Bu Harun itu tahu. Dulu pertama, istri saya ada di sini juga. Waktu saya kerja, pertama diberkati Tuhan mobil.
Ya mobilnya mobil apa ya dulu? Cherry kalau gue namanya atau apa bukan? Bukan ya, kurang lebih seperti ini. Saya senang saudara. Saya pakai ya keluarga ke Bali, ke Jakarta, semua mengucap syukur saudara. Lalu Tuhan berkati karena mengucap syukur saudara. Diberkati lebih lagi, kasih Mazda hijau. Nah ini saudara, ini bisa seperti ini dulu saudara. Mengucap syukur. Tapi ini punya pengalaman khusus. Jadi kalau saya pergi dulu seringkali dengan beberapa SGG ya, Pak Agung lah, ya Pak Dodi lah, Bu Guntur dan macam-macam yang selalu saudara, kalau saya sedang nyupir di jalan raya gitu saudara, ada mobil lain lewat, pasti Pak Dodi pegang pundak saya, dicekalising kenceng, hati-hati Pak, ojo kebut, katanya Pak Ubaca sukanya kebut saudara. Lalu setelah itu ngobrol macam-macam. Wah sekarang keluar Mercedes-Benz seri ini luar biasa. Keluar sekarang BMW macam-macam. Cerita panjang lebar. Setelah mereka selesai, ganti saya ngomong. Kalau menurut saya mobil yang paling luar biasa adalah Mazda hijau yang Tuhan berikan pada saya ini saudara. Syukuri saudara. Karena syukuri, maka kita tetap bahagia, naik apapun bahagia. Maka mobilnya awet terus. Amin. Syukuri dan banyak mujizat. Waktu Tuhan Yesus ya nyampaikan firman, orang berbondong-bondong datang, luar biasa banyaknya sekali saudara. Lalu mereka sudah lapar. Yesus tanya ada makanan di sini. Mereka berkata hanya 5 roti 2 ikan. Loh gimana? Ini butuh belasan ribu orang, kok cuma 5 roti 2 ikan. Saudara semua nggak bisa. Ya sukacita. Yesus berkata bawa ke sini, di tangan dia, diangkat ke atas. Dia mengucap syukur, terima kasih Bapak, ada 5 roti 2 ikan. Karena Tuhan tahu 5 roti 2 ikan bisa dilipat gandakan. Maka dia pertama bersyukur ada sarana yang bisa dilipat gandakan. Saudara punya modal kecil bisa dilipat gandakan oleh Tuhan. Kesempatan kecil bisa dilipat gandakan oleh Tuhan. Apapun saudara bisa dilipatkan. Pelayanan yang kecil bisa dilipatkan. Dia mengucap syukur, lalu dia diberkati. Saudara baca ya, diberkati. Setelah itu mulai saudara dilipat gandakan. Semua orang penuh. Dalam ucapan syukur ada mujizat. Saya mau cerita satu ya, yang spektakuler sekali. Pak Harun tahu, Pak Arif mesti tahu juga ya. Ibu Rukmini itu bagi saya itu kaget spektakuler. Jadi dia seorang ibu ya, waktu gereja dulu masih yang lama mau membangun ini saudara, ada maketnya semua. Dia itu rindu sekali ikut terlibat dalam mendukung pembangunan gedung gereja, tapi dia nggak punya uang saudara. Iya, dia hidupnya ya pas-pasan, tapi hidupnya terus mengucap syukur. Ada kerinduan tapi belum tercapai, tetap mengucap syukur. Dia percaya Tuhan lihat hati, Tuhan akan jawab doa, Tuhan bisa lakukan banyak hal. Satu hari dia ibadah saudara, yaitu waktu Selasa masih LCD Presenter itu saudara. Pulang kaget rumahnya terbakar habis. Tapi dia kirim kesaksian, dia tetap mengucap syukur. Untung ada Tuhan. Sekarang boleh habis, tapi Tuhan bisa mengembalikan lagi. Untung ada Tuhan. Kok diem toh saudara? Harusnya seneng loh, untung ada Tuhan gitu. Loh betul saudara, dia untung. Lalu Pak Tek dengar ya, waktu doa pagi diminta kesaksian. Yang benar seperti ini loh ya, waktu diberkati bersaksi luar biasa. Tapi sedang mengalami kebakaran habis tetap bisa bersyukur. Itu disaksikan, itu kekuatan. Itu membuat anak Tuhan kokoh, imannya tidak tergoyahkan. Saudara, itu luar biasa sekali, nggak akan goyah. Saudara, dia bersaksi. Setelah bersaksi banyak orang tergerak ngasih sumbangan dengan dia. Saudara, diedarkan saat itu batiknya. Setelah dikumpulkan saudara, diberikan pada dia. Waktu diberikan pada dia, dia itu nangis. Nangis siapa? Nangis syukur. Bukan nangis sedih. Dia bilang, aku bersyukur. Dulu aku rindu dukung pembangunan gedung gereja. Meyujian. Uangnya ndak ada. Sekarang rumahku terbakar. Tapi aku punya uang. Semua persembahan langsung dipersembahkan untuk pembangunan gedung gereja.
Orang banyak ngomong ini gendeng gila. Harus pikir gitu loh, pakai hitungan. Cinta Tuhan ya cinta Tuhan. Tapi jangan ngawur. Omanya saja habis kok. Dipersembahkan lagi, saudara. Setelah itu dia pulang beberapa hari, familinya banyak yang nyumbang, semua dikumpulkan, tetap saudara dipersembahkan untuk pembangunan. Dia berkata, aku bersyukur kok sekarang ada dananya yang aku rindukan sekian lama. Ikut terlibat dalam pembangunan semua, sampai dia banyak dicela orang, sampai dia banyak diserang, sudah katai macam-macam. Tapi sekali lagi saya bersyukur, nggak pernah sakit hati, tetap mengucap syukur. Dan Tuhan lakukan mujizat. Dalam kesaksiannya berkata, setelah itu beberapa waktu kemudian anaknya yang di Jakarta diberkati Tuhan, bisa punya rumah sendiri, beli rumah sendiri. Dia doa untuk anaknya, dikabulkan. Lalu anaknya yang satunya lagi lama nggak punya anak, doanya dikabulkan. Ya, anaknya mengandung dan melahirkan anak, dia dapat cucu. Yang ketiga, rumah yang terbakar habis ternyata bisa dibangun lebih baik lagi malahan. Saudara, luar biasa. Yang keempat, dia tulis dalam kesaksiannya, aku dibawa Tuhan keliling dunia. Dulu belum pernah keliling kemana-mana, luar biasa. Sekarang keliling dunia. Pilihlah mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala sesuatu. Amin. Sekarang satu lagi, hargai dan nikmati setiap momen sekalipun kecil, setiap kejadian sekalipun kecil, itu hargai dan nikmati. Misalnya lah saudara, di rumah bisa kumpul makan bersama-sama, nikmati. Ucapkan syukur, nikmati saudara, hargai itu. Itu anugerah, sehingga nanti keluarga saudara suasananya akan makin enak, makin bersama itu menyenangkan. Sekalipun tahu tempe, nikmati saudara. Ya, ucapan syukur saudara. Itu berkat dari Tuhan, betul nggak? Masih keluarga bisa rukun, bisa makan bersama. Kalau sedang suami sedang, istrinya buat macam-macam nikmati. Sekalipun kelihatannya ya itu tugas itu setiap hari, nikmati, hargai, ucapkan syukur. Jangan sampai masa kok ngene gitu. Waduh, enggak boleh seperti itu, saudara. Ya atau ya? Nah, istri paling setuju. Ya, Pak, itu. Suami pendapatannya banyak, hargai. Penghasilannya baru sedikit, tetap saja nikmati yang ada. Cukupkan dirimu dengan apa yang ada padamu. Ucapkan syukur, hidupmu tetap bahagia. Jangan sampai ada uang, aku sayang abang. Nggak ada uang, aku tendang lah. Jangan sampai. Apapun yang sederhana, kelompok sel, ucapkan syukur. Hargai, untung ada kelompok sel. Ada keluarga rohani. Ada sarana, aku sedang punya masalah, bisa sharing, bisa saling mendoakan, bisa saling menolong satu dengan yang lain. Betul, saudara? Ibadah kelihatan biasa ya setiap minggu, jangan, nikmati setiap ibadah, nikmati. Seperti Daud berkata, aku menikmati hadiratnya, aku menikmati baiknya, aku nikmati kuasanya, aku nikmati kasihnya. Hidupnya selalu menikmati segala sesuatu yang terjadi, sekalipun kecil, dinikmati, dihargai, diucapkan syukur. Kejadian-kejadian biasa saja, tetap sabar saja, bersyukur. Dan saudara akan lihat kuasa Tuhan dan anugerah Tuhan dinyatakan. 1 Timotius 6 ayat 6. Memang ibadah kalau disertai rasa cukup memberikan keuntungan besar. Mengucap syukur, kita punya visi, tapi apapun yang sedang Tuhan berikan, seperti apapun, ucap syukur. Jiwamu sehat, hidupmu bahagia, Tuhan senang dan diberkati. Dulu ada mbak Tuhan yang ngajarkan, Frank siapa ya, Pak Arif mungkin kalian dulu di Kepunton pernah datang dulu itu. Ngajarnya apa waktu saya datang? Itu karena senang saya, berkati saya. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Anak Tuhan tak boleh susah.
Apa guna keluh kesah? Nyanyikan saudara. Apa guna keluh kesah? Apa guna keluh kesah? Anak Tuhan tak perlu susah. Apa guna keluh? Tanya sebelah, ayo apa gunanya keluh kesah? Jangan keluh kesah, saudara. Anak Tuhan jangan keluh kesah, saudara. Mengucap syukur, bersukacita di dalam Tuhan. Amin. Apapun yang sederhana, yang kecil, pekerjaan saudara, oh itu nikmati. Saudara dapat pekerjaan, dinikmati. Jangan mengeluh, saudara, disyukuri. Itu satu yang luar biasa. Ada satu orang datang di proyek pembangunan, saudara. Dia lihat ada dua orang yang beda. Yang satunya tukang itu mukanya jogetut gitu, saudara. Sungguh-sungguh gitu mengeluh, saudara. Yang satunya sambil nyanyi, kerja sambil nyanyi. Lalu didatangi orang yang pertama, kenapa engkau kok susah seperti itu? Ngapain? Lah nggak susah gimana? Setiap hari kerjanya cuma numpuk bata, numpuk bata, numpuk bata. Aku setiap hari aku kerja seperti ini sudah tahunan, numpuk bata, bosan aku. Oh gitu ya, jadi engkau susah ya. Lalu datangi yang kedua, kenapa engkau sukacita? Kerjanya sama loh, numpuk bata. Dia berkata, loh aku sukacita loh, karena aku sedang bangun rumah Allah. Aku sedang bangun pekerjaan Tuhan. Aku sama-sama saudara numpuk bata. Tapi yang satu hanya mikir numpuk bata bosan. Tapi yang satu tahu aku sedang mengerjakan pekerjaan besar bagi pekerjaan Tuhan. Aku sedang membangun bait bagi Tuhan. Aku sedang melakukan sesuatu untuk kemuliaan. Bersukacita. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Maka marilah bersukacita, bersorak-sorai, karena hari Tuhan selalu baik. Saya tutup dengan saya alami, saudara. Saya itu, ya saya setuju, saudara, selalu kalau ketemu sukacita gitu ya, semangat sukacita terkenalnya. Saya itu punya masalah nggak kira-kira? Banyak atau saudara, kok ngerti? Banyak saudara, apalagi sekarang saja. Ya, Bukit Doa Holy Land, Holy Land Experience Indonesia, betul saudara, banyak besar. Tapi tetap saja sukacita, karena aku tahu hari ini harinya Tuhan, hari persiapan sedang dipromokan oleh Tuhan. Dalam sekejap seluruh Indonesia tahu semua, ternyata di Indonesia ada Holy Land, ternyata di Solo ada Holy Land. Nanti kalau sudah buka saudara, orang bodong-bodong datang semua. Dia yang menyuruh, dia yang menyertai, dia yang memberkati, dia akan pakai luar biasa. Sukacita saja. Amin saudara. Kataan sebelah, sukacita saja. Bersyukur dalam Tuhan. Lalu saya itu sebetulnya sibuk sekali saudara. Karena saya orang sejak dari pengusaha selalu mau berjuang. Ada tugas apapun saya perjuangkan. Ya semaksimal mungkin saudara. Ya banyak kalau saudara tahu yang dekat-dekat saya terus. Sampai mungkin jam kerjanya nggak tahu lagi. Saya beri contoh 2 minggu ini saja saudara. Jadi 2 minggu yang lalu, ya Senin tetap ada, Selasa pemuritan macam, Rabu live streaming lah, Kamis, Jumat saudara. Miracle Net semalam suntuk. Jumatnya apa? Semalam suntuk. Besok pagi-pagi saudara, ya harus berangkat ke Bandung, harus melayani di Bandung saudara. Ya itu setelah di Bandung nanti masih ada tugas lagi. Minggunya langsung khotbah di Jakarta 3 kali seharian saudara. Banyak orang tanya saya, Pak apa enggak capek toh Pak? Apa enggak capek toh keliling terus? Ini tadi saya ceritakan toh, setelah ulang tahun itu capek enggak? Capek pasti toh saudara ya. Lalu keliling setiap gereja lokal, keliling terus. Apa enggak capek, apa enggak bosan? Saya jawabnya apa? Itu Rendra, jawabnya apa itu? Andi jawabnya apa? Enggak. Aku nganggep ini aku sedang liburan kok. Aku ke Bali liburan, pelayanan tapi ya liburan di Bali. Aku liburan ke Bali, aku liburan di Wonogiri tadi, aku liburan di Samarinda, aku liburan di mana lagi saudara? Ya di Ngawi dan macam-macam. Liburan kok. Mau ke Bandung, mau liburan di Bandung kok. Sekalian berangkat.
sekalian karena pikiranku beda. Ini aku diberi Tuhan liburan, pelayanan saya liburan. Maka setelah sampai Jakarta menuju Bandung naik bus lah gitu. Saya belum pernah naik ya, sengaja naik bus gitu saudara. Cepat sekali. Waktu speed paling tinggi 348 per jam, kilo per jam. Waktu saya naik bus itu hanya 26 menit. Bus. Naiknya seneng atau senep? Seneng, gak capek saudara. Tidak mengeluh. Di sana saudara datang lalu makan, setelah itu mulai siap-siap. Lalu KKR. Setelah KKR langsung ya pindah lagi Jakarta lagi saudara. Naik apa? Bus. Sampai Jakarta langsung khotbah lagi saudara. Sampai malam. Setelah itu besoknya harus ketemuan dengan Pak Jo. Ngobrol mempersiapkan banyak hal. Capek enggak? Ya capek ada. Tapi hatinya seneng kok. Betul? Tidurnya mules kok. Kok pules bukan mules. Enggak apa-apa. Minggu ini. Ya ini baru saja ya. Kemarin Jumat juga semalam suntuk saya melayani. Ya kebaktian semalam suntuk. Lalu ada salah jadwal saudara, selip jadwalnya. Jadi jadwal saya itu, ya ini semalam suntuk saudara. Pagi-pagi jam 9 harus KKR Umas. Hati itu KKR Umas saudara. Betul nggak? Sudah KKR Umas ternyata selip jadwalnya jam 9. Jam 11 itu pemberkatan nikah di Paragon. Dari Widuran Paragon aja sudah jalan. Jadi saya setelah ya semalam suntuk lalu melayani Umas, semua itu harus persiapan loh saudara. Pelayanan itu bukan hanya waktu pelayanannya loh. Waktu persiapan itu seringkali lebih lama loh. Selesai ya Umas saya buat acaranya dimajukan dikit. Jadi susunan aja. Saya di depan. Selesai turun pulang rumah ganti pakaian. Karena Umas pakai batik, pada pemberkatnya pakai jas. Langsung berangkat di sana saudara. Setelah di sana pemberkatan nikah selesai, saya diajak makan sampai nggak punya waktu makan, pulang saja langsung. Saya mau makan di rumah sambil persiapan sampai istirahat. Sorenya langsung khotbah kemarin suruh ISS. Hari ini saudara 3 kali lagi saudara. Capek enggak? Tapi kalau hatinya senang, kesukaan itu kekuatan. Kalau saudara sudah sedih, lihat jadwalnya kok banyak. Hanya lihat saja sudah loyo. Loyo tak saudara? Lihat tugas saudara banyak aja sudah loyo. Tapi hari saya tahu, Jumat itu harinya Tuhan. Sabtu harinya Tuhan. Hari Minggu harinya Tuhan. Mari kita bersorak-sorai, memuji Tuhan. Hidup itu bergairah. Hidup itu penuh sukacita. Amin saudara. Bangkit berdiri saudara. Turun ayatnya dikeluarkan. Kita ayat kunci dihafalkan supaya saudara hafal. Ayo baca bersama-sama ya 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Sekali lagi. 1, 2, 3. Inilah hari yang dijadikan Tuhan. Marilah kita bersorak-sorai dan bersukacita karenanya. Sekarang saya mau tanya saudara, mau enggak bersorak-sorai dan bersukacita? Amin. Amin ya. Kita akan pujikan lagu ini. Ini harinya Tuhan. Tapi dengar, sekarang senyum dulu nyengir gitu saudara. Sebab saya lihat orang sukanya gerak tapi tetap merengut gitu. Enggak cocok saudara. Tuhan lihat, Tuhan aku bersukacita itu. Ayo hatinya sukacita dulu. Ini pilihan. Senyum nyengir gitu dong saudara-saudara. Bila perlu lihat sebelahnya tertawa. Nah gitu, ayo kita pujikan. Haleluya. Tepuk tangannya yang lebih lagi buat Tuhan. Sukacitanya melimpah di tempat ini. Haleluya. Satukan hati, nyatakan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Lebih nyari lagi hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka.
sama. Saudara, ya sukacita seperti ini dulu saya pernah belajar pertama di Bogota tentang prinsip 12 tadi. Waktu saya di sana, saya itu kaget karena orang-orang di sana sejak dari dulu kalau pujian itu sambil menari. Di Indonesia dulu belum ada pujian itu paling tepuk tangan itu paling seperti itu. Tepuk tangan saja masih disesat-sesatkan. Tuhan kok ditepuki, kok seperti adu jago ditepuki saudara. Tapi waktu saya di sana orang memuji sambil menari-nari saudara. Saya lihat wajah mereka jadi cerah semua, pulang penuh sukacita. Saya lihat semua beban gogrok, semua sakit penyakit gogrok saudara. Pulang penuh sukacita. Orang yang sukacita bahagia, setuju? Orang yang sukacita itu sabar. Betul, orang yang sedih itu sensitif. Sukacita itu sabar. Orang sukacita itu murah hati. Maka istri kalau mendekati suami mau ujian cari dia sukacita dulu. Saudara, kalau sedang duka cita, wah dompetnya sulit. Tuhan ingin kita bersukacita senantiasa di dalam Tuhan. Loh ini dulu saudara di Bogota ini tahun berapa ya? Tahun 98 kira-kira saya kesana atau berapa? Luar biasa. Beri tepuk tangan yang meriah untuk Tuhan. Silakan duduk.